Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Tutumata, NPM A1M022054 dari Prodi Pendidikan IPA di Universitas Bengkulu, yang mana dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk lebih jauh kita harus mengetahui dulu apa itu ontologi. Oke Bella, pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logik. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada, sepanjang sesuatu itu ada. Secara terminologi, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan realitas baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Hakikat adalah realitas. Realitas adalah kerealan, yaitu kenyataan yang sebenarnya. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda-benda. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Penyelidikannya meliputi segala pertanyaan dan penelitian yang lebih bersifat bagian. Ia merupakan konteks untuk semua konteks lainnya. Cakrawala yang merangkum semua cakrawala lainnya. Pendirian yang meliputi segala pendirian lainnya. Sebagai tugasnya memang, ontologi selalu mengajukan pertanyaan tentang bagaimana proses mengadah ini muncul. Pertanyaan selalu berangkat dari situasi konkret. Dengan demikian, ontologi menanyakan sesuatu yang serba tidak terkenal. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama, kualitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua, kualitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut memiliki kualitas tertentu. Seperti misalnya, daun yang memiliki warna kehijauan dan bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah yang pertama, yang ada atau being, dua, kenyataan atau realitas atau reality, tiga, eksistensi atau existence, empat, esensi atau essence, lima, substansi atau substance, enam, perubahan atau change, tujuh, tunggal atau one, delapan, jamak yaitu man. Dasar ontologi ilmu. Dasar ontologi ilmu sebenarnya ingin berbicara pada sebuah pertanyaan dasar, yaitu apakah yang ingin diketahui ilmu. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Metafisika umum adalah istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika atau ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus masih terbagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Di dalam berbagai pemahaman ontologi terdapat beberapa pandangan pokok pemikiran. Salah satunya yaitu yang pertama, monoisme, atau paham ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari kenyataan adalah satu saja, tidak mungkin dua. Sifat akal adalah selalu ingin tahu terhadap segala sesuatu, termasuk dirinya sendiri. Apa itu epistemologi? Pengertian epistemologi. Secara etimologis, epistemologi berasal dari dua suku kata atau Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Hollingdale menyatakan bahwa epistemologi merupakan bagian dari filsafat pengetahuan yang membahas tentang cara dan alat untuk mengetahui. Ia mendefinisikan epistemologi secara sederhana sebagai teori mengenai asal-usul pengetahuan dan merupakan alat to know atau untuk mengetahui, dan means alat-alat menjadi kata kunci dalam proses epistemologi.
Pada dasarnya, manusia ingin menggapai sesuatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Manusia sangat memahami dan menyadari bahwa yang pertama, hakikat itu ada dan nyata. Yang kedua, kita bisa mengajukan pertanyaan tentang hakikat itu. Yang ketiga, hakikat itu bisa dicapai, diketahui, dan dipahami. Dan manusia bisa memiliki ilmu, pengetahuan, dan makrifat atas hakikat itu. Akal dan pikiran manusia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya, dan jalan menuju ilmu dan pengetahuan tidak tertutup bagi manusia. Metode epistemologi. Metode ilmu ini adalah menggunakan akal dan rasio, karena untuk menjelaskan pokok-pokok bahasanya memerlukan analisa akal. Yang dimaksud metode akal di sini adalah meliputi seluruh analisa rasional dalam koridor ilmu-ilmu husuli dan ilmu husduri. Adapun metode dalam epistemologi itu antara lain adalah sebagai berikut. Metode indukatif adalah suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum, misalnya dalam melihat sesuatu bertolak dari pernyataan tunggal sampai pada yang universal. Yang kedua, metode deduktif adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Yang ketiga, metode kontemplatif, pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa disebut dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. 3. Persyaratan epistemologi. Ilmu mensyaratkan adanya objek yang diteliti, baik yang berhubungan dengan alam, kosmologi maupun tentang manusia atau biopsikososial. Ilmu mensyaratkan adanya metode tertentu yang di dalamnya berisi pendekatan dan teknik tertentu. Metode ini dikenal dengan istilah metode ilmiah. Sedangkan yang terakhir, pokok permasalahan atau subject matter atau focus of interest. Ilmu mensyaratkan adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. 4. Aliran epistemologi. Yang pertama, empirisme. Empirisme adalah sebuah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah. Aliran empirisme memiliki sifat kritis terhadap abstraksi dan spekulasi dalam membangun dan memperoleh ilmu. Yang kedua, realisme. Realisme adalah dapat dikatakan sebagai berikut: penolakan terhadap gagasan ekstrim, idealisme, dan empirisme. Gagasan utama dari realisme dalam konteks pemerolehan pengetahuan adalah bahwa pengetahuan didapatkan dari dua hal, yaitu observasi dan pengembangan pemikiran baru dari observasi yang dilakukan. Yang ketiga, idealisme. Idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. Yang keempat, positivisme. Positivisme adalah doktrin filosofi dan ilmu pengetahuan sosial yang menempatkan peran sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang kelima, pragmatisme. Pragmatisme adalah mazhab pemikiran filsafat ilmu yang diperoleh oleh Friedrich William James, John Dewey, Herbert Marx, Kierkegaard, dan Richard. Apa itu aksiologi? Aksiologi merupakan tujuan utama dari segala sesuatu yang diperoleh, sebab nilai aksiologi menjadi pertimbangan utama bagi perkembangan lanjut sebuah ilmu pengetahuan. 1. Etika. Istilah etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dari sudut baik dan tidak baik yang berlaku umum. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Definisi etika dan moral adalah suatu teori mengenai tingkah laku manusia, yaitu baik dan buruk yang masih dapat dijangkau oleh akal atau tindakan manusia yang dilakukannya dengan sengaja. Moral adalah suatu ide tentang tingkah laku manusia atau baik dan buruknya menurut situasi tertentu. Fungsi etika adalah untuk mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia. Sekurang-kurangnya etika mencakup etika dari sudut pandang alamiah, universal, sosio-kultural, dan ilmiah atau kritis. Yang pertama, etika alamiah menunjukkan fakta tentang sesuatu dan mengevaluasinya telah dikenal secara luas sebagai dua hal berbeda yang saling berhadapan. Kedua, etika objektif. Istilah etika objektif untuk menunjukkan setiap kalimat etika yang dikemukakan secara bebas. Tidak ada muatan suatu kepentingan apapun dari orang yang mengemukakannya. Yang ketiga, etika universal. Dua gejala umum yang kita kenal di dalam masyarakat, yaitu pertama,
bentuk-bentuk pranata sosial kultural tertentu. Yang kedua, adanya kesamaan prinsip-prinsip dasar dari sistem nilai kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Yang keempat, etika sosial kultural. Setiap komunikasi insani hampir dapat dipastikan merupakan komunikasi antar budaya. Hal ini karena setiap ada dua orang manusia atau lebih selalu memiliki perbedaan budayanya masing-masing meski hanya dalam derajat yang sangat kecil. Yang kelima, etika ilmiah atau etika kritis. Kritisme etika dalam konteks ini ditunjukkan pada segi-segi moral dari segala sesuatu yang terjadi dan terdapat di dalam teks dan dampak yang mungkin timbul dari teks itu. 2. Estetika. Etika dan estetika hampir tidak berbeda. Estetika berbicara tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuannya adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah. Oke, itu saja pemaparan materi yang mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah.